mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, saudara ikuti apa yang saya kemukakan dengan hati yang terbuka, rendah hati. Oleh pimpinan Roh Kudus kita akan mengerti apa yang saya sampaikan ini. Ini bukan sesuatu yang dilebih-lebihkan atau bukan sesuatu yang bersifat hiperbola atau lebay, tetapi ini standar saudaraku. Doa Bapa kami itu, saudara, format kehidupan yang dapat diucapkan dengan benar, yang dapat diucapkan dengan benar hanya oleh mereka yang memiliki perspektif kekekalan, sudut pandang kekekalan di dalam memandang hidup dan menjalaninya. Ya, jadi doa Bapa kami ini format kehidupan yang dapat diucapkan dengan benar hanya oleh mereka yang memiliki sudut pandang atau perspektif kekekalan, saudara, terhadap hidup ini dan menjalaninya. Ya, mereka yang memiliki sudut pandang kekekalan, ya saudara, dalam memahami hidup dan menjalaninya. Jadi isi doa Bapa kami hanya bisa dipenuhi, dijalani oleh mereka yang memiliki sudut pandang itu. Jadi memandang hidup harus dengan perspektif kekekalan, baru bisa menjalani doa Bapa kami. Nah, kedengarannya lebay kan? Hiperbola kan? Ikuti dulu. Kalau seseorang masih belum dewasa rohani, mengucapkan kalimat doa Bapa kami hanya dengan mulut, artinya kalau seseorang belum dipandang dewasa rohani oleh Tuhan, mengucapkan kalimat doa Bapa kami hanya dengan mulut, itu masih ditolerir, saudara. Bisa ditolerir, dimengerti, diterima. Tetapi kalau seseorang sudah atau mestinya sudah dewasa, maka Allah mengendaki orang itu, orang percaya itu bukan hanya mengucapkan doa Bapa kami atau membunyikan dengan mulut, tetapi harus membunyikan dalam seluruh perilaku, perbuatan hidupnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengucapkan dengan benar, ya. Yang dimaksud mengucapkan doa Bapa kami dengan benar. Sebab kalau yang diucapkan tidak sesuai dengan keadaan hidup keseharian, itu kan menipu, saudara, bohong, saudara, munafik, saudara. Tetapi untuk orang-orang Kristen yang baru, belum bisa dipandang dewasa rohani, ya bisa ditolerir, saudara. Tetapi kalau sudah mestinya dewasa, tidak bisa. Ya, harus ada satunya kata dan perbuatan. Jadi diucapkan dengan benar artinya kita harus menyelenggarakan hidup sesuai dengan format doa Bapa kami tersebut. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Harus menyelenggarakan hidup sesuai dengan format tersebut. Berikanlah kami makan kami pada hari ini secukupnya. Tak boleh serakah. Asal ada makan pakaian cukup. Kalau punya lebih, ya sebaiknya punya lebih. Kenapa? Karena kita mau melayani Tuhan dengan semua potensi yang ada pada kita. Tapi bagi kita, landasannya adalah asal ada makanan pakaian cukup. Wah, itu tidak mudah dilakukan, saudara. Tapi kalau orang memiliki sudut pandang yang benar terhadap hidup ini dan menjalaninya, bisa.
Jadi doa Bapa kami bukan hanya dibunyikan dengan mulut, tetapi dengan seluruh kehidupan, segenap tubuh, jiwa, roh. Sesuai dengan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan seluruh kekuatanmu. Baru bisa menghidupkan mesin doa Bapa kami. Baru bisa menjalankan mesin doa Bapa kami. Baru bisa menyelenggarakan hidup sesuai format doa Bapa kami. Kalau tidak dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan, artinya tidak mengasihi Tuhan dengan segenap ini, tidak mungkin, saudaraku. Dan orang-orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap ini adalah orang-orang yang pasti memiliki sudut pandang kekekalan dalam memandang hidup dan menjalaninya. Nah, saudara, ini terkait dengan liturgi ya. Liturgi adalah ibadah yang tidak bisa tidak menekankan formalitas sesaat dengan tindakan sesaat, disertai perkataan, biasanya disertai dengan syair lagu. Tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu menekankan seluruh kehidupan yang diselenggarakan dengan berdasarkan format doa Bapa kami. Ya. Nah, saudaraku, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu tidak berlebihan ya, saudara, gumuli dan renungkan. Itu sebenarnya bentuk lain dari doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kan tidak bisa hanya dengan ucapan, mau tidak mau harus diterjemahkan, dibunyikan dalam kehidupan konkret. Datanglah kerajaanmu harus menghadirkan pemerintahan Allah. Jadilah kehendakmu harus mengerti kehendak Bapa dan menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Bapa tersebut. Saudaraku, luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Mungkin saudara bertanya-tanya lagi, kok seperti dipaksakan Pak? Bahwa hanya orang yang memiliki sudut pandang kekekalan dalam memandang hidup dan menjalaninya yang bisa memenuhi format doa Bapa kami dalam kehidupan secara konkret. Sudah saya sampaikan sebelumnya. Setelah selesai mengucapkan kalimat doa Bapa kami, ada kalimat karena. Tuh, alasan tuh. Karena engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaannya kekal selama-lamanya. Karena engkau yang mempunyai kerajaannya, mempunyai kemuliaannya. Kuasa kerajaan kemuliaan kekal selama-lamanya. Dan saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya, dari doa Bapa kami itu orang percaya ditarik dalam area kekekalan. Ya, ditarik dalam area kekekalan. Jadi kalau orang tidak memiliki sudut pandang kekekalan dalam memandang hidup dan menjalaninya, tidak bisa saudara mengenakan format doa Bapa kami ini di dalam kehidupan secara konkret. Tuhan tidak mendengar suaramu kalau tidak dibunyikan dalam kehidupan secara nyata. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang tidak memandang muka. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Tetapi yang menghakimi orang berdasarkan perbuatan.
Dalam hal ini perbuatan yang didengar, dalam hal ini perbuatanlah yang didengar oleh Allah. Didengar artinya diperhatikan. Kalau manusia bisa menipu sesamanya dengan ucapan dan lidah tidak bertulang, saudara. Rayuan-rayuan seorang pria kepada wanita yang membuat wanita kelepek-kelepek. Itu, wah, mulut ini tidak bertulang. Mudah mengucapkan apa saja. Aku setia kepadamu sampai mati. Aku lebih baik tidak menikah daripada aku. Lebih baik aku tidak menikah kalau tidak mendapatkan kamu. Wah, banyak lagi. Apapun yang kau minta, walaupun emas 1 kilo. Walaupun dia beli 1 gram saja tidak sanggup. Aduh. Biar gunung aku daki, lautan aku seberangi, aku bersedia berenang melewati selat. Gunung ku daki, ada api pun ku lompati. Begitu menikah ada anjing aku lari. Anjing aja takut. Kalau kau bunga aku tangkainya. Waduh, kalau udah ngomong udah luar biasa ya. Kalau kau botol aku tutupnya. Waduh, itu lidah tidak bertulang ya. Nanti kita akan hidup bersama, mati pun satu liang kubur. Waduh. Begitu istrinya mati, syukur. Ya. Manusia bisa ditipu. Nah, kalau Tuhan tidak bisa ditipu. Tidak bisa ditipu. Bawahan bisa menipu atasan dengan berbagai alasan. Ya. Dia bisa mengucapkan berbagai alasan untuk membela diri atas tugas yang diberikan. Tapi kita tidak bisa membuat alasan di hadapan Allah, karena Allah bisa mendengar suara hati kita. Tuhan tidak mendengar suara kita kalau tidak dibunyikan dalam kehidupan secara nyata. Karena Allah tidak memandang muka, tapi menghakimi orang berdasarkan perbuatan. Dalam hal ini perbuatan kita yang didengar oleh Allah. Didengar artinya diperhatikan, saudaraku. Jadi kalau biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Itu kan bukan hanya suara. Dan hatiku bersuka karenamu. Mestinya juga, dan hatimu bersuka karenaku. Saudaraku, jadi doa Bapa kami itu sebenarnya menarik orang percaya ke area kekekalan. Sebab kalau tidak, ya tidak bisa dia mengucapkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu membuat orang itu habis, saudara. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu ya Bapa. Berapa persen? Ayo. Kira-kira berapa persen? Biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Berapa persen? Nah, kalau kita membaca Alkitab, kita harus mengasihi Allah dengan segenap. Ya 100%, segenap itu kan 100%, saudara. Alkitab juga mengatakan kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Kita tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, di sini saudara, mau tidak mau, berikanlah kami makan kami pada hari ini secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang. Siapa orang itu?
Siapa orang yang harus Anda ampuni? Ya siapa saja. Bukan dari 15 orang, ya Tuhan, ku ampuni 14, tapi yang satu tidak. Nggak bisa. Jadi kamu jangan minta ampun ya sebelum kau mengampuni orang, habiskan. Anda diremukkan. Anda harus mengasihi orang, siapapun, mengampuni orang, siapapun. Ayo, begitu saudaraku. Kalau ndak habis gimana? Ya, lepaskan kami daripada yang jahat. Yang jahat itu jahat dalam arti keinginan loh. Jadi kamu hanya melakukan apa yang diingini oleh Bapa di surga. Ayo, kalau tidak habis mana bisa. Makanya ya saudara, ya makin hari saya makin menyadari bahwa orang kalau tidak kehilangan nyawa itu tidak memperoleh nyawa. Nyawa dunia harus dilepas supaya dapat nyawa dari Tuhan. Kesukaan dunia harus dilepas, dapat kesukaan Tuhan. Kehidupan dalam kebinasaan, keterpisahan dari Allah harus dilepaskan supaya memiliki kehidupan bersama dengan Allah. Tidak bisa memiliki dua-duanya. Allah tidak bisa berjalan dengan mereka yang masih ada di area kefanaan. Ini berat saudara. Tadi saya sudah katakan, dengan hati terbuka ya, dengan rendah hati ya, yang nggak bisa ya, yang nggak mau ya nggak bisa. Coba rendah hati. Kalau saudara menganggap saya sebagai pelayan Tuhan yang menyampaikan firman, Anda duduk manis dan dengar. Kalau tidak, ya saudara cari orang lain yang bisa menjadi pelayan yang melayani saudara, pelayan Tuhan yang melayani saudara, ya. Silahkan ya. Tapi kalau saudara sudah bersama-sama dengan kami, ayo. Ini juga saya gumuli. Allah tidak bisa berjalan dengan mereka yang masih ada di area kefanaan. Nggak cun, nggak match. Nggak cun, nggak match. Nggak nyambung saudara. Tidak ada koneksi dengan mereka. Ya. Saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu ya. Orang datang kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus ya, agar Yesus waktu itu Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging seperti kita, menyelesaikan masalah warisan. Lalu yang mulia berkata, siapa yang mengangkat aku jadi hakim? Apakah Yesus bukan hakim? Oh, dia hakim, tapi hakim versi Allah, bukan hakim versi manusia. Iya, saudaraku. Yesus mau diangkat jadi raja di Yohanes pasal 6, Yesus menolak. Loh, apa dia bukan raja? Oh, dia raja, tapi raja versi Allah, bukan versi manusia. Nah, orang-orang yang belum bisa berpikir dengan perspektif kekekalan itu tidak bisa jalan bersama dengan Allah. Nah, kalau itu Kristen baru, baik usianya baru, usia biologis maupun usia pengiringannya kepada Tuhan masih baru, Tuhan maklum. Dan Tuhan bisa mengerti itu. Tuhan bisa mentolerir. Tetapi kalau sudah dipandang mestinya dewasa, mestinya orang-orang yang harusnya sudah dewasa itu mau tidak mau mengubah cara berpikirnya. Jadi kalau masih Kristen baru dengan dengan cara berpikir di area kefanaan, Tuhan masih berjalan bersama membimbing. Tapi kalau sudah sekian puluh tahun ikut Tuhan, mestinya sudah dewasa, masih saja dengan area berpikir yang salah itu, dengan sudut pandang terhadap hidup ini secara keliru,
ya tidak bisa bersama dengan Tuhan lagi, saudara. Tuhan akan meninggalkannya. Jadi ketika orang Kristen itu baru, Tuhan masih menyesuaikan diri. Tetapi kita harus bertumbuh terus sampai menyesuaikan diri terhadap kehendak Allah. Maka bisa berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Tuh, saudara. Dulu waktu kita masih muda ya, ada lagu yang mengatakan jalan serta Yesus. Itu makanya gampang. Jalan sertanya setiap hari. Ya itu 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, saudara. Lalu seakan-akan itu mudah. Coba kalau orang berpikir begitu seakan-akan mudah, tidak mungkin bisa. Sebab orang yang berjalan dengan Tuhan itu harus memaksa dirinya keluar dari kubangan dunia, cara berpikir dunia. Jadi memang Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki perspektif area berpikir kekekalan ini. Jadi ketika Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Aduh, yang begini kok nggak diajarkan ya. Dan ironisnya di sekolah tinggi teologi yang begini dianggap tidak akademis, terlalu praktis dan mungkin juga dipandang terlalu subjektif. Padahal justru ini yang membuat orang menjadi rohani. Justru ini loh yang membuat orang jadi rohani. Bukan doktrin yang hanya mengolah nalar, tetapi kebenaran-kebenaran yang bisa, saudara, mengubah cara berpikir kita, saudaraku. Ayo, mari kita berubah. Saya kira banyak saudara yang masih memiliki sudut pandang yang belum tepat, ya. Saudara mengucapkan doa Bapa kami dengan hafal, tetapi saudara tidak pernah mengoperate, menjalankan mesin doa Bapa kami dalam hidupmu. Tidak bisa dioperate. Kenapa? Cara saudara memandang hidup masih salah. Harus berani merubah cara pandang kita, dan ini bukan anugerah, artinya tidak dengan otomatis bisa kita miliki. Kitanya yang harus membetot diri kita keluar dari dunia ini. Ya, kitanya yang harus melepaskan diri. Ya, Tuhan kan juga mengatakan dalam kitab Wahyu, larilah, lepaskan dirimu dari Babel itu. Ya, kitanya yang harus membarakan gairah semangat yang kuingini engkau saja. Kitanya yang harus membetot diri kita keluar dari kubangan dunia ini, saudaraku. Jadi jangan saudara tetap seperti kanak-kanak ya. Ketika masih kanak-kanak, Tuhan yang menyesuaikan dirinya terhadap orang tersebut. Tapi setelah seseorang dipandang dewasa, orang tersebut yang harus menyesuaikan dirinya terhadap Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berapa persen? 100%. Harus habis-habisan, saudara. Makanya di Filipi 3 ayat 7-9 Paulus mengatakan, aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus. Ayo, mari saudara, mari ya. Ayo, sebelum dunia membelenggu, mengikat saudara, sampai saudara tidak akan pernah bisa keluar dari keadaan itu. Ayo. Sebagai orang percaya yang setia, kita harus berani menarik diri kita dari dunia.
dan berpikir dengan sudut pandang kekekalan. Dalam hal ini Yesus juga berkata bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Ya. Dalam Yohanes pasal 17. Seperti aku bukan dari dunia ini, kamu juga bukan dari dunia ini. Rasul Paulus berbicara mengenai kewargaan kita ada dalam surga, ya. Filipi 3 ayat 23-24 dari ayat 20, bahwa kita ini bukan dari, bahwa kita ini kewargaannya di surga. Benar-benar meninggal dunia itu pulang benar-benar menyenangkan, saudara. Nah, kalau sudah punya perspektif atau sudut pandang itu, ya ndak punya apa-apa, ya harus rapopo, ndak apa-apa. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, keberanian menarik diri dari dunia ini dan berpikir dengan sudut pandang kekekalan, ini ya tergantung kita. Ya. Coba kita membaca, ya saudaraku, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Tuhan mengatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Orang yang gak mau ngerti ini, dia bicara kepada Tuhan jujurnya begini, apa sih? Apa sih? Sama dengan kalau saya berbicara mengenai langit baru, bumi baru, orang berkata, apa sih? Saya mau belajar setulus-tulusnya, mengharapkan, menginginkan orang untuk bersama-sama dengan saya di langit baru, bumi baru. Saya kalau pura-pura saya takut Tuhan, saudaraku. Saya belajar untuk bisa memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, kamu ada. Saya juga bisa berkata kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya untuk bisa bersama-sama dengan saya, dan saya berkata, kalau nanti aku di surga jangan sampai engkau tidak ada. Itu tulus, saudaraku. Tapi kalau orang tidak mengerti, ya malah menertawakan. Apa sih? You ngomong apa sih? Dan saya sudah mengalami orang yang menertawakan saya semacam itu. Apa sih? Udah, saya nggak bisa mikir lagi, saudara. Lah saya tulus kok. Kok masih nggak percaya, dikira bercanda atau main-main. Ya wis, nanti kita akan melihat kedahsyatan kekekalan. Dan di dalam hati kecil saya juga tidak rela kalau di kekekalan nanti orang-orang yang saya kenal terbuang. Mengerikan, saudaraku. Ya, saya juga tidak ingin, serius, tulus tidak ingin. Ya, kadang-kadang saya ketemu anak kecil saja, nih anaknya atau cucunya orang, lalu lucu, manis. Saya berapa kali loh mengucapkan itu. Nanti kalau opa atau di surga, kamu di sana juga ya nak. Waduh, apalagi untuk anak dan cucu kandung saya. Wow, itu mah sudah harga mati. Doa saya tiap kali, Tuhan, pokoknya gitu. Pokoknya nanti mereka bersama saya di surga ya Bapa. Pokoknya, itu termasuk pokoknya. Pokoknya kan begini, pokoknya aku mengasihi Tuhan, pokoknya aku mau hidup suci. Pokoknya, artinya ya nggak bisa tidak, aku nanti bersama dengan orang-orang yang saya kasihi di dalam kerajaan surga.
sangatlah licik kalau selama hidup di dunia mencari perkara-perkara dunia. Tapi pada waktu meninggal dunia mau masuk surga. Jadi pada waktu di dunia tidak mencari perkara-perkara yang di atas, atau tidak mengumpulkan harta di surga. Tapi pada waktu meninggal dunia mau masuk surga. Nggak fair. Kok bisa begitu? Ini orang yang membagi hatinya untuk dunia. Saudara jangan main-main dengan apa yang saya katakan ini. Ya, saya pokoknya tidak mau kompromi, tapi juga nggak mau ribut. Setuju dengan kebenaran ini, ayo berjalan bersama. Tidak setuju, kita masing-masing berpisah. Ya, sudah tidak mau kompromi, tapi nggak mau ribut. Kamu nyingkir atau saya yang nyingkir, udah. Lah kita mau cari apa sih, lo mau mati begini ya? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa setiap orang mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi bagaimana orang yang tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang di atas, tidak pernah mengumpulkan harta di surga, lalu bisa masuk surga? Itu loh, diselesaikan dengan pandangan doktrin dan sistematika teologi yang hanya dijawab dari satu format ke format, definisi ke definisi. Anugerah tidak meniadakan tanggung jawab, saudaraku. Orang yang tidak mengerti kebenaran yang murni dalam Alkitab itu mengarahkan jemaat pada pemikiran yang bersifat psikologi, hanya kejiwaan yang dibangun dari doktrin dan pengajaran yang verbal. Tetapi kebenaran yang murni mengarahkan jemaat, saudaraku, untuk memiliki pengalaman konkret menghayati kekekalan, sehingga perilakunya dipengaruhi oleh penghayatan tersebut. Penghayatan ini telah terjadi penyesatan tanpa disadari, mengarahkan jemaat pada pemikiran yang bersifat psikologi, percaya, yakin, berdasarkan doktrin dan pengajaran verbal. Padahal Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10, Roma 14 ayat 12, manusia itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kalau jelas yang ditabur orang itu dituainya, kamu menabur apa? Dan Alkitab berkata kalau orang menabur dalam daging, dia menuai kebinasaan. Daging ini artinya apa? Ya segala sesuatu yang tidak rohani. Apa itu yang rohani? Yang sesuai dengan kehendak Allah. Namanya juga rohani, roh. Artinya itu sesuatu yang bersifat perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Tuhan jelas berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Loh, jelas. Kolose pasal 3 1 sampai 3, pikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jelas. Dan kita pikirkan itu apa? Nih saya buka rahasia ya. Jangan bilang-bilang orang ya. Biar saya pendeta juga aktif dalam pelayanan gereja. Dulu sebenarnya orientasinya masih dunia. Karena ini bisa menjadi kendaraan saya dapat nama baik, reputasi, prestis, panggung, keuntungan materi dan lain-lain. Melalui sarana kegiatan ini. Dan itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Karena masih banyak keinginan-keinginan. Sehingga kita itu sebenarnya tidak bisa berkata,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak bisa. Datanglah kerajaanmu yang benar, biarlah tegak kerajaanku. Orang yang tidak nafsu, tidak selera surga kok bisa masuk surga ya? Tidak bisa. Gairahnya itu loh, maksud saya. Seleranya itu loh. Tidak surgawi lalu masuk. Beda habitat. Maka sebelum mati itu sudah punya habitat di dalam batin itu kerajaan surga. Ya, harus sudah. Datanglah kerajaanmu, menghadirkan kerajaan surga. Dia sudah belajar masuk habitat sebagai anak-anak Allah di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Itu memindahkan hati di surga. Tidak gampang. Jadi lagu-lagu seperti yang saya nyanyikan ini bukan lebay, tetapi ini lagu yang memang mengarahkan kita kepada kebenaran. Ada orang yang chat saya lalu berkata, "Pak, lagunya jangan ini dong, karangan Bapak terus, itu lebay." Kalimatnya lebay. Bapak promosi lagu Bapak lah, kita sih udah enggak perlu promosi lagi. Di jemaat yang saya layani, yang jumlahnya juga sudah belasan ribu, kita sudah biasa menyanyikan lagu-lagu ini. Dan enggak perlu kita promosi lagu lah, kita nggak cari uang dari lagu itu. Kalau orang nyanyikan itu ya monggo saja, enggak bayar. Kalau dinyanyikan orang enggak tahu itu lagunya saya juga enggak apa-apa, ya kan. Ada orang menyanyikan lagu karangan saya tapi tidak tahu itu lagu karangan saya, enggak apa-apa. Yang penting isinya ini loh yang membawa orang kepada pembaharuan. Ya, seperti kebangunan rohani di Inggris, ya itu disertai dengan lagu-lagu baru. Setiap kebangunan rohani, pembaharuan disertai lagu-lagu baru. Makanya kalau di gereja Suara Kebenaran Injil, dari mulanya kita punya komitmen ya otonomi, yang mau bergabung otonomi. Tetapi yang penting pengajarannya harus seperti yang saya ajarkan, Suara Kebenaran. Liturginya atau lagu-lagunya harus mengikuti liturgi lagu-lagu di gereja Suara Kebenaran Injil. Itu saja, saudara. Ya, kalau enggak mau nurut ya bagaimana, mau paksa enggak bisa. Ya udah, urusan kabar sama Tuhan saja masing-masing. Masing-masing urusan kepada Tuhan. Ini komitmennya harus ajaran Suara Kebenaran, ya. Emangnya hanya Pak Eras yang punya kebenaran? Oh ya enggak lah, yang enggak lah, lain juga punya kebenaran. Makanya kamu cari orang lain juga yang punya kebenaran, ikuti aja orang itu. Tapi kalau di GSKI ya harus mengikuti Suara Kebenaran ini. Saudara menimbang ini dengan perasaan yang bersih, pikiran yang bersih. Pokoknya kita mau pulang ya, berkemas-kemas. Bicara mengenai kekekalan pasti kurang menarik, bahkan tidak menarik. Sebab hal ini bukan pengajaran yang populer. Jarang kan, hampir-hampir tidak ada kan orang yang mengajarkan mengenai ke surga, meninggal, itu pulang dan menyenangkan. Dianggap konyol. Sebab yang penting bagaimana bisa menjalani hidup hari-hari ini, bagaimana bisa eksis. Padahal Yesus dalam pengajarannya menekankan kehidupan yang akan datang. Dunia bukan rumah kita, jelas. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Ini sudah cukup menjawab. Fokusmu bukan di dunia hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ayat itu muncul ketika Tuhan kita Yesus Kristus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Maka carilah dahulu kerajaan Allah.
Ya, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu nyata bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus adalah cara berpikir yang bertolak belakang dari cara berpikir anak dunia. Makanya kita itu harus punya positioning dan berani. Suara kebenaran ini memiliki positioning ini, ya. Orang mau monggo silahkan, tidak mau tidak apa-apa. Kalau tadi saya berkata yang bergabung harus mengikuti satu ajaran suara kebenaran dan liturgi. Tapi saya mau beritahu, enggak usah bergabung, ya. Anda sudah punya sinode sendiri, setialah di sinode saudara. Ya, kita bukan gereja yang mau jadi gereja yang bersinode dengan anggota gereja lokal banyak. Udah tidak perlu. Kita lagi berpikir untuk membangun gereja yang tidak kelihatan. Oke, tidak kelihatan, tidak persoalkan denominasi mana, tetapi memiliki hati Tuhan Yesus. Perilaku anak Allah yang standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Cara berpikir anak-anak dunia itu earthly, sedangkan cara berpikir anak-anak Allah itu heavenly. Nah, kelompok orang-orang yang heavenly ini loh, saudaraku, yang akan menjadi gereja yang tidak kelihatan. Nggak apa-apa, suatu hari nanti GSKI juga tidak ada lagi. Nggak perlu ada nanti, yang penting orang-orang yang telah mendengar suara kebenaran melalui gereja ini di surga. Bukan hanya GSKI yang nanti tidak ada, semua sinode juga tidak ada. Yang di surga itu orang-orang percaya yang telah dikembalikan ke rancangan Allah semula yang heavenly. Jadi saya tidak mengatakan GSKI di bumi, GSKI di surga. Di surga nggak ada GSKI, Pak. Di surga itu hanya anak-anak Allah yang berkarakter Kristus. Senang sekali saya bisa menyampaikan firman ini, saudara. Berani? Ayo. Jangan setengah-setengah. Nekat yo, seperti saya nekat. Ayo nekat. Saya tahu ini berat, saya pun juga menyadari ini berat. Tetapi bisa. Kalau kita mau, itu bisa. Sangat mungkin. Ini sebuah keniscayaan, saudaraku. Ya. Amin.